Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisa terhadap perusahaan-perusahaan makanan. Dan anggota kelompok kami yang pertama itu ada bisa ayo perkenalkan kenal diri. Perkenalkan, nama saya Disa Tri Andrean. Yang kedua ada Farida Puri. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Luki, dan yang terakhir ada Rizal Mati. Selanjutnya, yang pertama itu kami akan menampilkan analisis terhadap perusahaan ayam bakar kaki lima yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Farida Puri. Pada Farida Puri dipersilahkan. Yang pertama, di sini saya, Farida Puri, akan menjelaskan hasil analisa dan perbandingan dari restoran ayam bakar kaki lima ini. Untuk ayam bakar kaki lima ini, pemilik utamanya yaitu Bapak Puspawardoyo yang dikembangkan oleh anaknya yaitu Safiatul Gina. Ayam bakar kaki lima ini berdiri pada tahun 2011 dan sekarang telah mempunyai beberapa cabang di Bandung, khususnya kurang lebih itu 5 cabang. Untuk sejarah dari ayam bakar kaki lima ini, dahulu Bapak Puspawardoyo telah memiliki satu restoran yang cukup berkembang, yaitu restoran Wong Solo, dan kemudian salah satu anaknya ingin juga membuat usaha restoran sendiri dimulai dari nol, karena menurutnya dia merasa kurang tertantang untuk melanjutkan usaha Wong Solo milik ayahnya. Next-nya, untuk pengelolaan dan peraturan dari restoran ayam bakar kaki lima ini, khususnya di cabang Bandung ini, pengelolaannya sudah diatur oleh atasannya, lebih tepatnya oleh manajer perusahaan. Begitupun dengan peraturan yang telah berlaku di cabang ini juga, manajer perusahaan telah membuat peraturan seperti jam kerja untuk karyawannya dan staf-stafnya, SOP yang berlaku, dan tentunya pekerjaan sesuai dengan masing-masing profesinya. Selanjutnya, untuk perencanaan strategi, perusahaan ayam bakar kaki lima itu diatur oleh manajer perusahaan, dan untuk perencanaan strategi itu selalu ada beberapa perubahan dalam beberapa bulan untuk menilai apakah yang sudah dirancang ini sesuai dengan target atau kurang tepat dengan target. Strateginya melalui pemasaran ke berbagai tempat dan mengadakan promosi. Next. Untuk di sini akan dijelaskan dari pengelolaan staf oleh manajer ayam bakar kaki lima selalu memberikan ayam bakar kaki lima, manajernya selalu memberikan arahan yang baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh manajernya, serta turut memperhatikan stafnya sesuai dengan profesi yang mereka tempati. Untuk reward pada staf dan karyawannya, reward yang didapatkan merupakan promosi jabatan serta pemberian bonus berupa uang yang telah ditetapkan. Next-nya, ada pencapaian target. Pastinya, menurut analisa dan wawancara kami, ayam bakar kaki lima ini pastinya terlebih dahulu sudah membuat perencanaan yang baik. Manajer selalu mengusahakannya, penjualan restoran selalu mencapai atau bahkan
di atas target yang telah ditentukan dengan melakukan berbagai usaha yang bisa memperlancar penjualan seperti kerjasama dan lain-lain. Adapun yang dilakukan manajer jika tidak mencapai target, seperti manajer melakukan meeting baru untuk membuat konsep makanan yang baru, membuat paket menu yang baru untuk bisa dipromosikan ke kantor-kantor. Next-nya. Untuk pemasaran restoran ayam bakar kaki lima ini, melakukan pemasaran melalui promosi, kerjasama dengan event-event tertentu, melalui website resmi ayam bakar kaki lima, dan sosial media ayam bakar kaki lima. Untuk proses produksi makanannya, ayam bakar kaki lima ini memulai semuanya dari bahan mentah, lalu diolah sendiri oleh restorannya. Kalau proses pembelian bahan baku, ayam bakar kaki lima, mereka mengambil bahan baku makanan dari pusat, dan pusat yang membeli langsung bahan makanannya ke pasar dan mendapatkannya dari distributor makanan. Kalau untuk pada saat ini dampak adanya COVID-19, untuk dampak ada beberapa pengaruh yang dirasakan ayam bakar kaki lima ini, mulai dari pendapatan restoran dan bahkan ada pengurangan beberapa karyawan. Adaptasi restoran dengan adanya COVID-19 ini, untuk adaptasi mereka hanya mematuhi dan memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 baik bagi karyawan dan pengunjungnya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lucky, perusahaan mie akup. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya akan saya presentasikan oleh diri saya sendiri. Nah, jadi selanjutnya, mie akup itu pemiliknya itu dimiliki oleh Rizky Fajar dan temannya yang merupakan generasi kedua pemilik CV Nodal Expert. Nah, sedangkan tahun berdirinya itu mie akup didirikan pada tahun 2015 dan cabangnya itu mereka sudah memiliki 3 cabang di Kota Bandung. Yang pertama ada di Gatsu, yang kedua di Panjilukan, dan yang ketiga ada di Cicahem. Next. Next. Oh, udah. Mohon maaf. Nah, pengelolaan dan peraturan itu mie akup dikelola oleh ownernya langsung turun tangan dalam mengelola dan membuat peraturan perusahaan. Nah, tapi untuk peraturan mie akup masih menggunakan peraturan tradisional biasa, belum ada peraturan baku yang modern. Next. Nah, perencanaan strateginya dilakukan oleh owner sendiri agar dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Next. Nah, pengelolaan staff oleh manajer selalu dilakukan. Jadi si staff itu selalu dilakukan evaluasi mingguan agar dapat memperbaiki kesalahan mereka. Nah, untuk reward, setiap penjualan para staff itu mendapatkan reward dan mereka juga setiap 3 bulan sekali mendapatkan reward yang pasti. Dan bukan hanya itu saja, ketika mereka sudah menjadi senior di situ, mereka akan dibuka peluang untuk menjadi mitra usaha dengan mie akup, dengan diberikan modal dan outlet secara cuma-cuma untuk dikelola oleh mereka. Selanjutnya, pencapaian target. Nah, pembuat perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan, mereka hanya melakukan itu saja. Selanjutnya, yang dilakukan manajer jika tidak mencapai target, seperti yang tadi saya katakan, mereka selalu melakukan evaluasi mingguan untuk memperbaiki kesalahan yang sebelumnya, sehingga kesalahan yang sebelumnya itu dapat diperbaiki dengan baik. Selanjutnya,
pemasaran restoran, Mekup ini hadir di beberapa sosial media dan juga mereka menggunakan platform di digital pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Dan mereka juga ketika ada promosi di radio, mereka selalu mengikutinya. Selanjutnya, proses produksi makanan. Untuk produksi makanan, mie akup ini memulai semuanya dari bahan mentah, lalu diolah sendiri di restoran. Proses pembelian bahan baku makanannya, untuk mie-nya sendiri mereka memproduksi sendiri di pabrik yang tadi, di Noodle Expert, sedangkan untuk sayuran, seperti sayuran, bumbu-bumbu, mie-nya mereka membeli dari pasar, yang kemudian dikumpulkan di pusat, baru mereka sebarkan ke cabang-cabang mereka. Nah, untuk dampak dari adanya COVID-19 ini, menurut ownernya itu tidak begitu terasa, memang ada penurunan, tapi hanya sedikit, jadi tidak begitu terasa penurunan terhadap COVID-19 ini. Nah, adaptasinya itu mereka menjalani protokol yang ada dan membuat mie bakso instan yang bisa dipesan melalui online. Selanjutnya adalah bakso aci ganteng yang akan dijelaskan oleh teman saya, Disa. Pada Disa, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan perusahaan bakso aci ganteng. Next. Sejarah bakso aci ganteng. Bakso aci ganteng ini berdiri sejak tahun 2016. Pemiliknya itu Rinaldi dan Yogi. Asal makanan ini asli dari Garut. Merintis sebuah usaha ini awalnya berupa bakso aci instan. Belum memakai gerobak atau membuka tempat. Dipasarkannya juga melalui salah satu sosial media. Selain itu, bantuan dari rekan-rekan Rinaldi dan Yogi yang melewati mulut ke mulut. Dan Rinaldi dan Yogi memiliki target membawa makanan ini ke kota Bandung sampai akhirnya memiliki banyak cabang di kota Bandung. Karena dulu bakso aci ini belum ada di kota Bandung. Next. Bakso aci ganteng memiliki 16 cabang yang aktif, diantaranya 5 cabang di Bandung, sisanya ada yang di Lampung, di Jakarta, Sukabumi, Karawang, Depok, dan Bekasi. Kemudian perencanaan strateginya dibuat oleh owner, manajer, dan masukan-masukan dari para staff. Rencana strateginya mereka hanya ingin membuat konsumen tetap nyaman. Ada peraturan perusahaan juga, mereka hanya menggunakan sistem kekeluargaan dan pengelolaannya juga masih sederhana. Next. Kemudian proses produksi makanannya itu berawal dari bahan mentah. Kemudian mereka olah sendiri dan mereka membeli bahan bakunya itu di vendor yang menjual kebutuhannya tersebut. Tempatnya itu langsung dari Garut dan langsung diproduksi di sana. Pemasarannya mereka hanya aktif di sosial media dan memasarkannya di aplikasi ojek online. Next. Pengelolaan dan peraturannya, karena perusahaan mereka masih tergolong perusahaan yang kecil, jadi mereka hanya mengelola dengan sistem yang sederhana. Kalau peraturannya mereka buat untuk para staf itu tidak baku juga. Peraturan yang mereka buat itu berdasarkan kekeluargaan. Pengelolaan staf oleh manajer, yaitu menanamkan sifat terbuka antara sesama staf untuk mempermudah komunikasi. Manajernya sendiri memberikan hak kepada stafnya untuk request off atau cuti asalkan pekerjaan di bakso acinya itu terselesaikan tanpa ada kekurangan apapun. Mereka mengadakan reward untuk stafnya tiap sebulan sekali, yaitu memberikan reward untuk staff terbaik. Rewardnya itu berupa extra off atau fresh money. Next. Dampak COVID terhadap perusahaannya itu, yang pertama penjualan menurun, dan solusi agar mereka tidak melakukan pemecatannya itu mereka melakukan pengurangan jam kerja karyawan dan pengurangan budget karyawan.
Mereka beradaptasi sesuai protokol kesehatan dan produk mereka bisa dipesan melalui aplikasi ojek online. Hal yang dilakukan untuk mencapai target itu dengan cara mengulik perusahaan mereka secara mandiri tanpa sangkut paut dari luar, karena menurut manajernya perusahaan ini belum menjadi perusahaan yang besar, jadi mereka harus mengerjakannya sendiri. Hal yang dilakukan jika target belum tercapai itu, pasti mereka akan mempersiapkan berbagai plan untuk mencocokkan dengan target. Jika plan pertama belum memenuhi, maka akan ada cadangan rencana dan terus mengoreksi kesalahan yang ada pada rencana sebelumnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risa. Ya, selanjutnya ke perusahaan keempat, yaitu ada mie Merapi. Yang pertama ada sejarah terbentuknya mie Merapi. Jadi pada saat itu tuh seorang pemilik mie Merapi ini berkecimpung di usaha jual sepatu, bukan di mie. Nah, tapi pada tahun 2010 itu ada festival tentang kuliner, dan di situ tuh mie itu lagi populer banget gitu. Akhirnya si pemilik ini berpikir, oh gimana ya caranya biar usahanya ini berkembang. Akhirnya pemilik mie Merapi ini berpindah dari jualan sepatu menjadi membuka usaha kuliner, yaitu mie Merapi. Nah, mie Merapi ini diciptakan dengan cita rasa yang khas, yaitu turun-temurun dari keluarga. Makanya pengelolaannya pun bisa disebut dikelola oleh keluarga sendiri. Nah, kalau misalkan kita pikir mie Merapi teh mie Gunung Merapi gitu ya, padahal mie Merapi itu singkatan dari mie merah putih Indonesia, di mana ini tuh menggambarkan kalau mie Merapi ini mie yang khas asli Indonesia gitu. Selanjutnya ada mie Merapi ini memiliki 10 cabang, ada 9 cabang di Bandung dan 1 cabang di Cimahi. Sedangkan untuk perencanaan strateginya langsung dikelola oleh tim marketing sendiri, dan untuk strategi tersebut tidak dipublish, bahkan setiap staf pun tidak mengetahuinya. Untuk pengelolaan seperti yang tadi disebutkan, mie Merapi ini dikelola oleh keluarga menurut informan yang ditanyai. Terus untuk peraturan perusahaan tersendiri, mie Merapi ini masih menerapkan peraturan perusahaan yang standar dengan SOP yang standar. Jadi sama kayak perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ini ada proses mengelola staf. Manajer tuh punya 3 poin. Yang pertama ini, si anak harus memiliki potensi diri, terus memiliki kerja keras, serta rajin dalam bekerja. Dan yang terakhir, dia ini mau berkembang saat bekerja gitu, mau belajar, terus mengembangkan diri serta ilmu saat bekerja. Nah, ini untuk target. Untuk mencapai target, manajer sendiri akan melihat bagaimana kondisi dan keadaan marketing di sekitaran outlet agar nanti bisa dibandingkan dengan performa marketing yang ada di mie Merapi tersebut, lalu nanti dievaluasi rutinan. Sedangkan jika targetnya tidak tercapai, manajer ini akan menyesuaikan antara pengeluaran dan pemasukan. Gimana caranya untuk membalanskan antara pengunjung yang datang dengan stok persediaan agar tidak banyak pengeluaran, tidak terlalu banyak pengeluaran yang sia-sia gitu, agar makanannya pun tidak basi. Terus yang berikutnya, proses produksi makanannya pun itu tuh dalam keadaan setengah matang. Jadi mie-nya itu udah dibuat oleh dapur produksi atau dapur center, di mana nanti akan di finishing di masing-masing outlet.
Nah, maka untuk pembelian bahan bakunya pun para karyawan dan staf di outlet-outlet mie Merapi itu tidak mengetahui karena mereka hanya menerima bahan makanan setengah matang yang tinggal di finishing di outlet. Terus untuk pemasaran restoran sendiri, Mie Merapi ini aktif di sosial media, yaitu di Instagram Mie Merapi sendiri, serta aktif di e-commerce, yaitu GoFood dan GrabFood. Kalau untuk dampak COVID-19 sendiri, menurut Akang Dili, ini sangat berpengaruh terhadap performa perusahaan karena semakin jarangnya pengunjung yang datang ke Mie Merapi. Tetapi bagaimana caranya Mie Merapi bisa beradaptasi dengan COVID-19 ini? Mereka mengurangi karyawan dengan artian membagi 2 karyawan dengan 2 posisi. Yang pertama kerja ke outlet dan yang kedua kerja di rumah. Dan Mie Merapi pun tidak melakukan pemecatan karena dengan kondisi seperti ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, maka tidak adanya pemecatan. Ini untuk eksterior dan interior, terdapat parkiran yang cukup luas di outlet Mie Merapi Buah Batu, serta interiornya pun sudah komplit, mulai dari meja dan bangku untuk pengunjung, hiasan dinding, lampu, pojok protokol kesehatan, dapur, toilet, dan wastafel. Sedangkan untuk harga produknya sendiri, Mie Merapi membandrol mulai dari 3.000 untuk teh tawar hingga 33.000 untuk mie sedunia. Untuk struktur organisasinya, mereka yang paling tinggi itu dipegang oleh supervisor, lalu turun ke tim leader, lalu turun ke tim kitchen, lalu ke waiters. Bagaimana dari materi pemasaran restoran pun mereka menyediakan 3 cara. Yang pertama, kita bisa men-scan barcode yang ada pada nomor meja di outlet Mie Merapi. Yang kedua, dengan mengisi formulir menu. Dan yang ketiga, langsung pesan ke kasir. Tetapi ketiga cara ini tetap harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Ya, segitu aja. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Mungkin itu sekian dulu pemaparan analisis perusahaan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.